Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang nama-nama penerima PKH dan BPNT yang cair duluan di bulan Januari tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang nama-nama penerima bantuan PKH dan BPNT yang cair duluan di bulan Januari tahun 2022 ini. Sahabat YouTube, perlu dipahami bersama bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk tetap menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk bantuan reguler tentunya ya. Bantuan reguler ini di Kementerian Sosial ada dua ya sahabat YouTube. Yang pertama PKH, yang kedua adalah BPNT. Kedua bantuan ini akan diberikan sepanjang tahun 2022 kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat tentunya ya sahabat itu. Sedangkan di tahun 2021 kemarin banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat sahabat itu. Ada bantuan sosial tunai BST ya sahabat itu, kemudian ada bantuan sosial beras, ada subsidi listrik, kemudian subsidi kuota internet, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Namun bantuan-bantuan tersebut di tahun 2022 ini tidak diberikan kembali kepada penerima manfaat ya sahabat itu. Karena bantuan-bantuan tersebut bersifat insidentil, yang artinya hanya diberikan di masa pandemi COVID-19, di masa PPKM ya sahabat itu. Semoga di tahun 2022 ini ya virus COVID-19 tidak seperti di tahun 2021, artinya sudah bisa dikendalikan dengan baik ya sahabat YouTube. Kemudian masyarakat, aktivitas, kegiatan ini bisa dilakukan secara bebas, namun tetap mematuhi protokol kesehatan ya sahabat YouTube, sehingga proses penyaluran bantuan-bantuan sosial yang bersifat insidentil itu tidak disalurkan kembali tentunya. Harapan kita seperti itu ya sahabat YouTube. Karena tentu bantuan sosial ini disalurkan tentunya membutuhkan yang namanya anggaran. Dan anggaran itu apabila sumber ya APBN dari keuangan negara ini tidak mencukupi, tentu negara akan berhutang ya kan sahabat YouTube. Oleh sebab itu semoga saja di tahun 2022 ini virus COVID-19 sudah tidak seperti kemarin. Kemudian bantuan-bantuan yang bersifat insidentil ini sudah tidak diberikan lagi ya sahabat YouTube. Dan artinya utang dari negara ini juga tidak naik ya sahabat YouTube. Dan ini juga membantu kita untuk negara tentunya ya sahabat YouTube. Dan perlu diketahui bersama, di bulan Januari ini agenda penting tentunya yang ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat adalah penyaluran bantuan sosial. Yang pertama adalah bantuan sosial BPNT untuk alokasi bulan Januari tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap 1 tahun 2022 untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret sahabat itu. Rencananya penyaluran bantuan sosial ini akan mulai diberikan pasca tanggal 15 Januari. Artinya setelah proses pentransaksian ataupun setelah proses pengembalian seluruh sisa anggaran yang berasal dari APBN yang dari
kementerian ataupun lembaga ke kas negara ya. Batas akhirnya adalah tanggal 15 Januari tahun 2022. Pasca itu baru bisa ya diproses penjadwalan ataupun proses penganggaran untuk disalurkan ya, sahabat YouTube, proses untuk disalurkan bantuan sosial untuk PKH dan juga BPNT ya, sahabat YouTube. Salah satu pesan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan sosial di tahun 2022 ini harus berubah mindsetnya. Bukan hanya digunakan untuk mengurangi beban masyarakat, namun juga digunakan untuk melakukan suatu perubahan aktivitas, perubahan mindset, di mana para keluarga penerima manfaat ini tidak hanya sekedar menerima bantuan sosial, tapi juga bisa menggunakan ya bantuan sosial tersebut untuk kegiatan yang sifatnya produktif atau memulai usaha ya, sahabat itu. Jadi di tahun 2022 ini ayo dirubah mindsetnya. Penerima bantuan sosial ini jangan hanya sekedar menerima bantuan sosial saja, namun manfaatkan bantuan sosial tersebut untuk memulai ya, sahabat itu, melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Misalnya memulai usaha kecil-kecilan ya, sahabat itu, supaya nantinya di tahun 2022 ini penerima manfaat bantuan sosial PKH maupun BPNT banyak yang melakukan graduasi mandiri sejahtera atau yang sudah sejahtera. Dari segi perekonomiannya ini sudah meningkat, sehingga tidak lagi menggantungkan dirinya dengan yang namanya bantuan sosial ya. Dan terkait dengan informasi pada video kali ini, nama-nama yang cair duluan di bulan Januari tahun 2022 ini tentunya adalah para keluarga penerima manfaat yang nama-namanya ini masuk ke dalam SK penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di termin pertama atau di batch pertama atau di gelombang pertama ya, sahabat itu. Karena di tahun 2022 ini proses penyaluran bantuan ini masih menggunakan mekanisme termin ya, bertahap tentunya, menyesuaikan dengan data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh pihak Pusdatin ya, yang berasal dari DTKS ini siap untuk disalurkan ya, sahabat YouTube. Jadi apabila sahabat YouTube semua penasaran, wah nama saya ini masuk atau tidak, maka sahabat YouTube semua ketika sudah ada SK turun, ada data bayar turun, sahabat YouTube semua bisa menanyakan kepada pendamping sosial di tempat sahabat YouTube semua, apakah nama sahabat YouTube semua ini ada di dalam daftar penerima manfaat di termin pertama atau di gelombang pertama ya, sahabat itu. Dan apabila di termin pertama ataupun gelombang pertama tidak ada, maka sahabat YouTube semua sabar, tidak perlu bolak-balik ngecek ke mesin ATM, tunggu adanya data bayar termin berikutnya. Karena di data termin berikutnya insya Allah nama sahabat YouTube semua muncul, asalkan syarat-syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masih ada di diri sahabat YouTube semua. Misalnya sudah terdaftar di DTKS, kemudian data DTKS-nya sudah padu padan dengan Dukcapil, kemudian tidak ada permasalahan ataupun tidak ada data anomali di rekeningnya, atau rekeningnya masih aktif tentunya ya, dan khusus untuk bantuan PKH masih memiliki komponen PKH ya, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.